Di tengah perseteruan antara dirinya dengan kubu Novi Pratiwi yang kian memanas, tiba-tiba saja Alvin Lim, pengacara Agus Salim, diam-diam justru terbang ke Cina. Ya, pengacara yang selalu mendengung-dengungkan dirinya sebagai bagian dari kelompok Sembilan Naga yang merupakan kelompok taipan papan atas di tanah air, terbang ke negeri tirai bambu untuk melakukan cangkok ginjal di salah satu rumah sakit ternama di Guangzhou. Tapi sayangnya, rencana cangkok ginjal yang sudah dipersiapkan secara matang justru belum bisa segera dilakukan lantaran adanya infeksi dan juga komplikasi yang sudah melebar kemana-mana. Kondisi ini pun membuat kaki sang pengacara tidak bisa digerakkan serta nafasnya pun terasa sesak lantaran imbas dari infeksi yang dialami. Lantas benarkah kematian saja tidak bisa membuatnya ciut nyali Alvin Lim? Apalagi hanya sekedar laporan polisi Novi. Lalu seperti apa respon Gary Julian terkait aksi Lim yang menyebarkan video Novi yang tengah hangout di sebuah klub malam? Dan seperti apa pula respon kuasa hukum Novi tentang video klien mereka yang disebar oleh Alvin Lim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tertundanya rencana cangkok ginjal terhadap dirinya tidak pelak membuat Alvin Lim pun meradang. Padahal ia pun sudah memilih rumah sakit yang diyakini bisa memberikan pelayanan terbaik buat dirinya. Pihak rumah sakit pun berdalih belum bisa melakukan pencakokan itu lantaran adanya infeksi serta komplikasi yang dialami oleh sang pengacara. Kondisi ini pun bahkan sempat membuat kesehatan Alvin Lim menjadi anjlok yang ditandai dengan serangan sesak nafas serta kakinya yang tiba-tiba mati rasa serta tidak bisa digerakkan. Rasa sakit yang terus menerpa ternyata juga membuat ketegaran seorang Alvin Lim melemah. Lantas benarkah Alvin Lim sudah ikhlas jika sewaktu-waktu malaikat maut datang menjemputnya? Saya udah ke dokter di sini nggak bisa cangkok ginjal dulu sampai infeksi ini sembuh. Komplikasi saya makin melebar di sini ya. Kaki udah susah digerakin di sini, nafas susah. Terus kalau malam selalu sesak nafas karena infeksi dan menggigil di situ teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya juga ya ikhlas aja kalau dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari itu sakit, tahanin sakit juga nggak enak situ loh, ya kan. Cuma nggak tahu kenapa mungkin banyak yang berdoa agar saya tuh hidup gitu, katanya banyak yang butuh saya dan lain-lain di situ ya. Bahkan grup-grup pendeta di Indonesia tuh banyak doain saya juga ternyata. Menderita gagal ginjal stadium 5 serta mengalami komplikasi yang sudah menyerang organ-organ vital lainnya, membuat Alvin Lim harus menjalani serangkaian pengobatan yang super intensif. Apalagi dari hasil CT scan, diketahui jika ia mengalami infeksi di dua tempat sekaligus, yaitu di saluran CDL dan juga paru-paru. Benarkah rata-rata penderita gagal ginjal stadium 5, kesempatan hidupnya pun hanya tinggal 50%? Bagaimana Alvin Lim menyikapi kematian yang membayang-bayangi hidupnya? Saya ini udah gagal ginjal stadium 5 ya. Jadi komplikasi udah kemana-mana. Ini tadi baru keluar hasil PET scan. Saya ada infeksi nih di dua tempat ya. Infeksi di saluran CDL ini ada infeksi, jadi ini harus diganti pipanya, dan satu lagi di paru-paru saya. Makanya udah kemana-mana itu.
asam urat naik dan lain-lain ya. Gagal ginjal yang stadium 5 itu 50% orang dari 2 tahun pertama meninggal ya, 50%. Tapi 50% lagi statistiknya bisa hidup. Terlepas dari kesiapannya dalam menghadapi kematian, Alvin Lim pun tidak menampik jika banyak pihak-pihak yang tidak menyukainya, yang justru mendoakannya untuk segera berpulang. Lagi-lagi, alih-alih ciut nyali, Alvin pun justru mempersoalkan doa-doa buruk itu. Ada banyak alasan kenapa Alvin Lim tampak begitu santai menyikapi hadirnya doa-doa miring itu. Di antaranya, rentang hidup yang dirasa sudah cukup lama di dunia ini, serta kebahagiaan dan juga kesuksesannya yang sudah memayunginya selama ini. Lantas apa alasan Alvin Lim membandingkan kehidupannya dengan kehidupan seterunya Hotman Paris Hutapea? Dan buzzer-buzzer dan hater saya pasti mendoakan agar saya cepat dipanggil Tuhan. Dua-duanya saya nggak masalah. Ya. Saya hidup udah cukup lama dan sudah cukup puas, punya istri yang baik, punya anak yang cantik, anak yang berbakti kepada orang tua, ya, dan semua yang saya harapkan dalam hidup saya ini sudah saya dapatkan dan saya capai ya. Saya nggak berharap jadi konglomerat terkaya, nggak ada di situ. Yang penting hidup saya nyaman, hidup saya setia sama istri setia sama saya ya. Beda sama si bling-bling ya, yang ada videonya cium-cium cewek, grape-grape cewek di situ ya. Saya yakin istri dan anaknya pasti sakit hati di situ ya. Karena kalau istri saya seperti itu pun juga saya pasti sakit hati ya. Kecuali istri saya nggak sayang sama saya ya, bisa aja seperti itu. Dan saya nggak benci sama hater saya, justru saya seneng ada hater. Kenapa? Jadi kalau Anda ada hater berarti Anda ada orang yang peduli sama Anda dan ada orang yang menganggap Anda tuh penting ya di situ. Ya, makanya mereka mengkritik Anda, makanya mereka menghujat Anda. Jadi saya sama sekali tidak kesel dan saya sama sekali tidak terganggu dengan banyaknya hater ya. Saya makin viral di situ ya. Karena itu memang strategi marketing saya. Jadi teman-teman, hidup dengan senang hati ya. Meski kematian terus membayang-bayangi dirinya, namun Alvin Lim lagi-lagi menegaskan jika ia sama sekali tidak takut dengan takdir itu. Sama seperti tidak takutnya dengan sekedar laporan polisi Novi terhadap dirinya. Benarkah demikian? Saya cuma mau meluangkan sisa hidup saya ya dengan hati gembira, dengan sukacita sama keluarga saya. Makanya kecilnya pun saya ajak anak dan istri saya di sini ya, bukan untuk kabur. Kalau kabur saya nggak mungkin bikin video. Kalau kabur saya nggak mungkin kasih tahu di mana letak saya berada. Ya, rumah sakitnya pun juga kan saya videoin di situ. Kalau teman-teman bisa lihat. Jadi tidak ada rasa takut bagi saya ya. Saya siap kalau dipanggil Tuhan karena memang itu ya. Dengan itulah makanya saya nggak takut apapun. Orang mati aja gue takut. Apalagi dilaporin polisi, situ ya. Dari kematian yang ternyata tidak bisa membuatnya ciut nyali, apalagi hanya sekedar laporan polisi Novi. Lalu, bagaimanakah respon Gary Julian terkait aksi Alvin Lim yang menyebarkan video Novi saat tengah hangout di sebuah klub malam? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Serangan personal dari Alvin Lim dengan menyebarkan video lama saat Novi tengah hangout di sebuah klub malam membuat Gary Julian, pengurus yayasan dan juga tangan kanan Novi Pratiwi ikut angkat bicara. Ya, Gary pun mempertanyakan asal-usul video tersebut yang merupakan properti pribadi Novi yang belum pernah sekalipun diunggah oleh sang pemilik kerana publik. Pasalnya, ada sanksi hukum yang menanti apabila ada pihak lain yang menyebarkan video ataupun foto pribadi seseorang ke ruang publik tanpa seizin dari sang pemilik. Di luar itu, Gary pun juga meyakini sepenuhnya jika serangan itu pun bertujuan untuk memojokkan sekaligus mencoreng reputasi Novi sebagai pegiat sosial dan juga malaikat tidak bersayap bagi para ODGJ yang sudah dibantunya. Lantas seperti apa pula pesan menohok dari pengusaha tempat hiburan malam terhadap Alvin Lim yang menyebarkan video Novi saat tengah hangout bersama rekannya di sebuah klub malam? Yang pasti di situ kalau saya lihat ya, itu kan Teteh juga masih pakai baju sopan gitu ya, ya nggak ada ininya sih, nggak ada masalahnya dari sisi estetika. Cuman yang mungkin yang jadi bertanya-tanya itu beliau ini dapat dari mana gitu kan, karena itu kan kategorinya foto atau video yang belum pernah beredar ya di sosmed gitu. Jadi mungkin apakah mungkin masih jadi satu data pribadi atau seperti apa? Itu yang kita masih bertanya-tanya. Mungkin nanti tim PH-nya Teteh mungkin dari Setara ya yang akan mungkin menindaklanjuti. Ya. Kemudian hati-hati lagi, beliau ini kan seolah-olah mendiskreditkan satu pusat hiburan malam yang dimana pusat hiburan malam itu kan juga sudah sesuai perizinan gitu kan. Kalau kemudian didiskreditkan lagi setiap pengunjung yang masuk ke pusat hiburan malam itu mendapatkan pelecehan, nanti akan menyenggol lagi komunitas pengusaha bisnis hiburan malam kan gitu. Jadi sudahi narasi-narasi seperti itu, fokuslah sama substansi aja sih kalau menurutku seperti itu. Yang nyebut diri sebagai malaikat juga kan siapa gitu kan ya. Jadi kita juga bingung tuh siapa ya. Kayaknya kita cek-cek juga, Teteh sendiri nggak pernah menyebut dirinya sebagai malaikat gitu kan. Tapi kalau komentar netizen mungkin ya gitu di kolom-kolom komentar sebagai pendukung, fanbase dan lain-lain itu banyak saya perhatikan menyebutkan satu istilah Teteh sebagai malaikat tak bersayap gitu ya. Bukan Teteh sendiri yang ngomong seperti itu. Kemudian dalam hal kegiatan sosial ini tidak juga bisa dikait-kaitkan dengan individu kan gitu. Individu sebagai korban ya itu urusan lain gitu kan. Jadi beliau ini kalau menurutku lagi bermain kosakata aja gitu. Tapi yang apa ya, poin pentingnya yang saya lihat dari video itu ya Mas ya, itu kan beliau kondisi lagi sakit, lagi di rumah sakit, sudahlah gitu kan, jalanin aja proses pengobatannya dengan baik-baik, jangan lagi seperti itu gitu kan, kurang baik lah. Kalau dalam adat budaya kita di Indonesia, di budaya timur ini kayak gitu kurang baik. Kita nih orang Indonesia, orang timur gitu kan, kita nggak terbiasa tuh melakukan sesuatu musyawarah melalui hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi ya janganlah gitu, jangan pecah belah masyarakat kita dengan narasi-narasi yang mendiskreditkan satu atau banyak pihak gitu. Itu aja sih. Selain serangan-serangan personal, serangan-serangan yang menyasar Yayasan Peduli Kemanusiaan milik Novi juga sempat dilontarkan oleh Alvin Lim. Serangan itu pun dilakukan dengan menuding yayasan itu tidak berizin. Novi yang terlibat bisnis haram hingga dugaan praktek tindak pidana perdagangan orang lewat bayi-bayi para ODGJ yang diasuh YPK yang didirikan oleh Novi dan berlokasi di Cipondo, Tangerang, Banten. Namun, serangan-serangan itu pun tidak membuat Novi diam.
Lewat Gary Julian yang juga merupakan salah satu pengurus YPK, pihak Novi pun secara eksklusif kepada tim intens investigasi memperlihatkan kondisi terkini dari yayasan. Tidak hanya itu, Gary pun juga sempat memperlihatkan beberapa surat yang terpajang rapi di dinding yayasan. Salah satunya surat perkembangan penyelidikan yang menunjukkan Yayasan Peduli Kemanusiaan bebas tindak pidana perdagangan orang seperti yang dituduhkan oleh Alvin Lim. Gini aja, hal yang sepele mas, ya. Semua itu, bisnis itu bagus atau enggak, baik atau buruk, ya, tergantung dari cash flow mas. Berani enggak Novi diaudit? Penghasilannya dia, keluar masuknya dia diaudit. Karena kenapa mas? Sesuai undang-undang, itu mas juga udah tahu, kemarin menteri juga dibilang, kalau mendapatkan uang lebih dari 500 juta dan harusnya lebih dari 500 juta kalau belasan ODGJ, beli Alphard apa semua ini udah miliaran mas. Harusnya diaudit toh oleh apa? Akuntan publik. Ya kan? Saya tantang Novi, audit, ikutin aturan pemerintah. Bukan aturan Alvin Lim, aturan pemerintah. Audit uang kamu, buka di depan publik. Saya mau lihat. Saya yakin mas, seyakin-yakinnya ya, uang yang dia dapat dari YouTube itu nggak akan cukup kalau memang benar dia lakukan itu. Jika tidak, berarti mungkin ada dugaan TPPO, penjualan orang itu yang saya bilang, dagangin orang. Kalau uangnya kurang dia jual bayi, kan dia bisa dapat dari situ, tapi dia nggak masukin. Nah ini yang kita takutkan ya, dan ini yang tidak boleh. Di Indonesia ini orang jualan, warga negara Indonesia itu jiwa dan daging itu mas. Nah jadi saya tantang aja. Oke, kalau dia bilang Alvin Lim salah, Alvin Lim memfitnah, gampang kok buktinya. Audit, transparansi. Bener dong? Lu transparansi, lu bisa tunjukin bahwa keuangan lu match. Ya, keuangan lu match, semuanya masuk ke situ. Kemana itu pengurusan bayi, apa semua segala macam, ya kan? Diaudit oleh akuntan publik. Ini aku lagi di yayasan. Ini domisili kita, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan di Tangerang. Kita banyak berita miring lah ya, bahwa yayasan bodong atau apapun itu. Ya sebenarnya sih simple jawabannya. Yayasan itu punya rekeningnya ya kan. Rekeningnya itu bikinnya di bank. Bank itu punya prosedur, kalau kita nggak submit legalitas nggak akan mungkin keluar rekening yayasan. Tapi nggak apa-apa lah, buat rekan-rekan yang di sana, di luar sana bilang memframing bodong dan lain-lain, kita sebenarnya diem aja sih. Cuman ya lama-lama juga ganggu ya, karena yayasan itu nirlaba. Kita itu banyak melakukan kegiatan kesejahteraan sosial yang dimana orang-orang yang kita bantu juga ikut resah dengan berita-berita yang miring seperti itu gitu kan. Maka dari itu aku sebagai sekretaris dari yayasan perwakilan badan pengurus, kita sekarang room tour lah ya, kita lihat kegiatan yang ada di yayasan. Kita masuk, cuman ini kan hari Jumat, ini pada, jadi kebetulan jam sore ini tadi habis sholat Jumat itu untuk anak-anak asuh yang ada di yayasan dan beberapa pengasuh beserta kru itu lagi pada ke Taman Anggrek ya, main salju, nanti ada kuitnya. Sekarang yang ada itu hanya beberapa aja, tapi nggak apa-apa, kita masuk. Nah ini playgroundnya buat balita ya, karena kita ada sekitar berapa ya balita, 5 atau 6 usia di bawah 5 tahun, 1 di atas 5 tahun. Dan ini mungkin bisa di zoom, ini legalitas yayasan. Itu ada struktur, cuma udah pada miring ya. Belum. Ini ada TDI-nya. Nah, ini yang paling penting nih. Ini yang paling penting. Ini kita bingkai guys.
Jadi ini Untuk menjawab semuanya. menjawab semuanya nih, sangat menjawab. Apakah ini adalah perkembangan hasil penyelidikan yang sempat diselidiki di tahun 2023 terkait TPPO, perdagangan anak, perdagangan bayi ODGJ gitu ya, banyak banget yang framing kayak gitu. Nah ini poinnya. Ini di sini bisa kita lihat, tapi ini dokumen sebenarnya nggak bisa di-share ya, bisa kita perlihatkan bahwa di sini berdasarkan laporan informasi tanggal 31 Juli 2023 terjadilah dugaan itu ya. Kemudian pada tanggal 22 Desember itu dilaporkan hasil gelar perkaranya oleh Barreskrim Mabes Polri, yang kemudian ditetapkan penghentian penyelidikan pada tanggal 29 Januari 2024. Nah, ini semuanya ini menjawab bahwa apa-apa yang diduga terkait pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dan atau pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kamera. Ya, tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak lah ya. Jadi ada dua dugaan. Di sini dinyatakan tidak ada unsur pidananya. Buat teman-teman yang masih bernarasi miring, ya kurangin lah gitu. Kita ini yayasan, kita kerja sosial, kita itu mencoba memberikan manfaat. Janganlah senggol-senggol yayasan. Berarti ini menjawab semua orang tuduhan, termasuk Yayasan Tenopi yang katanya dituduh ilegal ya berarti? Iya dong, karena apa ya? Sebentar. Jadi ada di situ lagi jauh ya. Maaf. Zoom. Kalau yayasan dibilang ilegal tuh kita juga bingung gitu, jawabnya ini apa sih yayasan ilegal gitu kan. Emang yayasannya mau diselundupin gitu kan, kita juga bingung gimana tuh yayasan ilegal konsepnya. Tapi ini menjawab kita bahwa dalam naungan dinas sosial kita punya tanda daftar yayasan, di mana tanda daftar yayasan itu mendapatkannya adalah dengan mensubmit ADART, SOP gitu kan, SK Menkumham, ya kan, lampiran akte pendirian. Jadi nggak mungkin lah gitu, nggak mungkin banget kalau kita nggak berizin. Di sini banyak anak-anak kecil dan di belakang sana nih ada sekat ya, nanti di sana tuh ada pasien-pasien atau pelayan rehabilitasi mental gitu kan. Itu pasti pertama-tama RT RW itu pasti akan mempertanyakan kalau tidak ada izinnya gitu kan. Sedangkan sampai saat ini kita fine-fine aja, kita berjalan, bahkan setiap kali itu dinas sosial tuh rutin kunjungan gitu kan, maupun juga ada juga dinas perlindungan anak gitu. Bahkan juga di sini kita di kelurahan ini kita juga kerjasama dengan puskesmas gitu, karena jikalau ada apa-apa, emergensi dan lain-lain, itu langsung disupport sama dokter-dokter di puskesmas. Begitupun juga kita dalam melaksanakan program pengasuhan anak, kita pun juga berpatokan pada standar nasional pengasuhan anak atau SNPA. Itu bisa dicek sama teman-teman ke dinas sosial, mereka punya pattern yang sama gitu. Jadi SNPA itu apa? Itu adalah Permensos, itu dasarnya Permensos, yang di situ mengatur bahwa kalau yayasan atau badan hukum yang bergerak di bidang sosial ini mendapatkan pasien atau klien anak-anak gitu kan, kategori anak, itu harus dilaksanakan SOP-nya SNPA tadi. Apa aja itu? Itu contohnya misalkan kalau di sini ya, kita bicara di sini aja. Kalau di sini itu kan sumbernya mayoritas dari kegiatan sosial yang lain, yaitu saat rehabilitasi mental, ODGJ, wanita yang ketika kita rehab di sini ternyata dalam keadaan hamil, kemudian otomatis kita akan pelihara sampai melahirkan, gitu kan. Kita kerjasama dengan 2 rumah sakit besar di Jakarta, ada Grogol dan Duren Sawit.
Nah itu kemudian ketika sudah melahirkan, anak itu masuk ke bidang kesejahteraan sosial anak. Setali tiga uang dengan Gary Julian, kecaman atas aksi Alvin Lim yang menyebarkan video pribadi Novi juga datang dari tim kuasa hukum Novi. Entah benarkah tim kuasa hukum Novi saat ini pun tengah menyiapkan langkah-langkah hukum guna menuntaskan kasus ini. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Tidak bisa dipungkiri, usai laporan Novi terhadap Alvin Lim mulai diproses penyidik Polda Metro Jaya, serangan personal terhadap pendiri Yayasan Peduli Kemanusiaan itu pun kembali hadir dari kubu seterunya itu. Kali ini, serangan berupa penyebaran video pribadi dengan maksud memojokkan, sekaligus mencoreng reputasi Novi. Pihak kuasa hukum Novi sendiri mengakui jika mereka baru mengetahui penyebaran video itu dalam beberapa hari terakhir ini. Karena itulah, mereka pun belum bisa menentukan sikap serta langkah yang akan mereka ambil lantaran belum bertemu langsung dengan klien mereka yang kini tengah berada di Cina lantaran urusan pekerjaan. Meski begitu, mereka pun mengingatkan semua pihak untuk tidak ikut-ikutan menyebarkan video tersebut lantaran ada sanksi pidana yang mengintainya. Lantas benarkah sejak jauh-jauh hari, tim kuasa hukum Novi sudah memprediksi akan hadirnya serangan-serangan personal seperti ini? Jadi teman-teman bahwa memang kan kami baru tahu nih tadi malam video itu beredar di salah satu YouTube-nya pihak AL ya, yang kemudian memang masih dalam pembahasan karena Novi kan masih di luar gitu. Jadi kami menunggu kemudian keputusan Novi ini mau dikemanakan video ini. Cuma kami memang berpesan untuk semua pihak agar tidak kemudian menyebarkan video yang sama di dalam sama persis maksud kami ya dengan video yang disebarkan oleh AL karena memang ada delik pidananya. Itu himbauan buat teman-teman yang kemudian ingin copy ataupun pengen menyebarkan ulang ya, itu yang kemudian kami himbau agar kemudian tidak terjadi ya. Ya, kita kan harus analisis dulu, sebelum melakukan suatu tindakan-tindakan tentu menganalisa data dan mempelajari unsur-unsur delik di dalam suatu pelaporan itu. Jadi sampai hari ini karena Novi juga tidak berada di Indonesia, memang lagi agenda pekerjaan di Cina ya. Jadi kami pun masih menunggu Novi untuk kembali. Pada prinsipnya Novi sih pengennya semuanya dilakukan secara silent ya, sehingga kemudian tidak menimbulkan kontroversi lanjutan gitu. Ini kan mungkin dampak video itu, dampak kemudian LP Novi berjalan nih sebelumnya gitu, sehingga kemudian Novi memilih untuk tidak lagi kemudian publish apapun gitu kayak gitu. Banyak undang-undang yang memang mencakup itu ya, salah satunya undang-undang data pribadi ya, PDP, undang-undang PDP masuk, terus kemudian pencemaran nama baik tadi yang Mas bilang masuk gitu. Tapi begini, perlu kami jabarkan bahwa memang kami kemarin ke LPSK sebenarnya tujuannya adalah untuk mencegah ini terjadi. Ini salah satu bentuk ancaman yang keluar, yang kemudian kenapa kami kemudian mengadukan ke LPSK. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.